Ya, sering di kita ini kalau punya teman tergelincir pada keburukan, kita nggak ada semangat buat dakwahin dia. Bahkan kadang-kadang udah deh, gue nggak mau kenal sama dia. Kadang-kadang kita cutting sekalian. Jangan. Orang kafir saja didakwahi, apalagi teman kita ini yang sedang tergelincir. Makanya dibilang sama ulama, teman sejati itu, ya, sadiquka, teman kamu yang sejati itu, man abkak la man adhakak. Teman sejatimu itu yang nangis kalau kamu macam-macam, bukan yang senang kalau kamu macam-macam. Kepleset, ya Allah, nggak apa-apa. Aduh, ini lain kali nggak boleh nih. Begitu bukan, wah jatuh mampus, bukan begitu gitu loh. Teman kamu itu teman yang sedih. Di kita hari gini banyak tontonan sosmed yang lucu-lucu, yang orang kepleset kita ketawa, begini ketawa. Kita dididik nggak punya kepedulian. Jangan, orang Islam jangan. Orang Islam mesti betul-betul peduli. Karena bagaimana mempraktekkan Islamnya kepada orang Islam lainnya untuk menjaga orang Islam dari kejahatan tangan dan mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis kajian Al-Hijrah di Masjid Al-Falah Bambu Apus yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini kembali dalam rangka beriktisam di antara kita untuk terikat dengan ikatan yang kuat, sehingga ketika dikatakan bahwa al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadih, ini dampak dari kebaikan agama yang enggak perlu dikurangin maupun dilebihin. Makanya panitia bikin judul tuh enggak kurang enggak lebih. Agama jangan sampai hulu dan taksir, berlebih-lebihan atau dikurang-kurangi, jangan. Agama ini sudah sempurna. Allah yang menyempurnakan, Allah sendiri yang mematenkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Jadi kesempurnaan telah Allah berikan.
pada agama Muhammad yang dibawa beliau kepada umat di akhir zaman. Nikmatnya pun disempurnakan. Betapa banyak ibadah yang mungkin sedikit tapi manfaatnya besar, bahkan pahalanya berlipat ganda. Cuma memang ujungnya sih disuruh beriman gitu loh. Karena setiap ritual dalam agama kita ujungnya itu la'allakum tattaqun. Dan tidak ada orang berhasil menjadi orang yang bertakwa pada ibadah yang dia lakukan tanpa iman yang dia miliki. Ya, kayak sebentar lagi ini kan pertengahan Rajab, bulan depan Sya'ban, masuk Ramadan. Orang pada tanya, Ustaz, kita ini mau Ramadan, Tat, persiapannya apa Ustaz ya? Sebagian mengatakan ada sembako murah noh, ada minyak murah noh. Orang pikirkan bahwa yang dibutuhkan adalah bagaimana berbuat baik dalam Ramadan tadi dengan persiapan makan dan minum. Padahal di bulan Ramadan kita dikurangin makan dan minum. Ulama bilang bukan itu permasalahannya, lebih kepada bagaimana ketika datang ritual dalam syariat tersebut kita disuruh membaguskan iman. Karena yang dipanggil untuk ibadah itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Tugas kita ini untuk menstabilkan iman, untuk melaksanakan kewajiban. Panjang loh urusannya tuh. Makanya jangan lebih, jangan kurang sudah. Agama ini tinggal ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Agama ini tinggal nyontoh, jangan bikin yang baru gitu loh. Ya. Karena nanti kalau Ramadan, contoh yang paling gampang, Ramadan ini kita diperintahkan puasa, kita yang beriman, bukan kita secara umum. Ya kalau orang Islam dipertanyakan imannya, bukan nggak boleh puasa, boleh-boleh aja, anak kecil juga silakan puasa, latihan puasa. Cuma kalau pengen tahu manfaat puasa yang ada spesialisasinya, karena seluruh amal kata Nabi kullu amal ibni Adam lahu. Setiap ritual anak Adam yang dia lakukan kembali pada si pelakunya, ilas siyam, kecuali puasa. Tuh. Karena bicara puasa nih, waduh, Allah pengen la'allakum tattaqun, kalian bertakwa. Jadi orang kalau udah puasa Ramadan bener dia bertakwa, kan 11 bulan ke depan banyak ujian. Orang yang bertakwa itu kata Allah yaj'alahum makhrajan, diberikan solusi, bahkan nggak tanggung-tanggung. Yang bertakwa itu yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tak diduga-duga pun ada rezeki. Lihat orang puasa, nggak ada yang kelaparan ketika buka. Ada aja makan buka puasa tuh ketemu aja, heran, baik takjil maupun iftar. Ya, nggak ada seakan-akan nggak ada di situ orang miskin karena puasa, nggak ada. Allah berikan rezeki, nggak masak di rumah, ada yang nganter. Ada aja kemudahan, asal kita mau kumpul di masjid menjelang buka juga tiap masjid pasti ada takjil, ada iftar. Ya, yang hari biasa kita untuk beli itu belum tentu sanggup, belum tentu mampu. Ramadan ada. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bahkan kalau direnungi kemudahan pada setiap masalah yang memiliki jawaban, Allah janjikan dengan rezeki dan tak diduga-duga, itu membuat kita menjadi orang yang mentawakalkan semua kepada Allah. Ibu berasa kan nggak masak, tapi ya ada yang dimakan ketika buka nanti. Masya Allah. Bahkan kalau bicara sahur saja ringan, Nabi perintahkan kita untuk tasahar walabit tamar, sahurlah kalian walaupun dengan sebutir korma. Ya buat orang yang tahu nikmatnya sahur dengan tidak makan banyak, siangnya asik. Tapi kalau sahur makan gitu banyak, wallah siang kita kayak mujahir nggak kena air, megap. Ya ini agama, Masya Allah. Nah kita pengen bahas begini. Kayaknya kalau kurang dan lebih itu masuk kepada bab nggak kurang nggak lebih, itu ada wala dan barok, loyalitas dan berlepas diri. Ya karena agama memang sudah begitu, kita mesti loyal sama orang Islam. Ya kenapa? Karena orang Islam dengan orang Islam lainnya saudara. Ya bahkan kita sampaikan di perjumpaan yang lampau, dalam bukunya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di itu beliau mengatakan
bukti orang yang sudah beriman akan menjaga orang Islam lainnya dari kejahatan mulut dan tangannya. Ya, kita punya perusahaan, kita buka lowongan kerja buat ahli yang kita butuhkan. Ada yang Islam, ada yang kafir, ikut daftar. Ya, kepandaiannya mirip. Duluin dulu orang Islam. Kalau memang orang Islam nggak ada yang ahli, ya antum boleh ambil orang kafir, bermuamalah dengan orang kafir dengan cara yang Islami gitu. Ya, bahkan negara Arab juga bikin kereta cepat itu pekerjaannya orang-orang non Muslim. Ya, karena di Jeddah dan sekitarnya tempat-tempat yang nggak sembarangan orang kafir masuk, yang dilarang di sana. Tapi kan bukti nyata pekerjaan muamalah antara mereka itu membuat keislaman orang-orang kafir. Bahkan ratusan ribu pekerja Cina tuh yang masuk Islam di negeri Arab. Alhamdulillah. Ya, karena kita kalau ke mereka itu nggak bisa bicara qala Allah wa qala Rasul. Lah dia nggak paham Allah, nggak paham Rasul, kita mau ngomong gitu nggak bisa. Aneh ngobrol sama teman aneh orang kafir, tat. Aneh abisin, tat. Aneh bilang qala Allah wa qala Rasul. Dia diem, tat, nggak bisa ngomong, kagak paham. Betul. Ya orang dia kagak paham lu ngomong Quran dan Sunnah. Sama non Muslim kita lebih ke fi'liyah, kerjasama, pertontonkan kejujuran, pertontonkan tidak ada muamalah haram dalam Islam. Nanti mereka terpincut. Ya, habis kita kalau sama mereka nggak pinter-pinter bohong, nggak usah bohong. Mereka punya modal, kita punya Allah. Ya, dimana kita akan kerja, skill badan kita lebih dari modal yang dia punya. Harus diakui itu. Ya, ada loyalitas lah. Dijelaskan bahwa di surat An-Nahl ayat 123, An-Nahl 123, Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Jadi nabi juga diberikan batasan sama Allah. Kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika," kemudian kami auhayna ilaika, mewahyukan kepada kamu ya Muhammad, anittabi' millata Ibrahim, untuk ikutin cara beragamanya Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, Imamul Hunafa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sebut dalam syahadat kita. Karena Allah perintahkan, tolong yang diperintahkan aja Muhammad, agamanya Ibrahim aja. Banyak Nabi Rasul yang lain Allah nggak sebut. Kenapa Ibrahim Abul Anbiya Imamul Hunafa, orang yang hanif, dakwahnya mirip dengan apa yang kita dakwahkan. Di mana Ibrahim tegas mengatakan bahwa di surat Mumtahanah ayat 4 Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum." Kalau tonton lihat di Al-Mumtahanah ayat 4 tuh, dakwanya Ibrahim dulu Allah abadikan dalam Quran. Karena Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Sengaja Allah abadikan kisahnya para nabi dan rasul di Quran, ma nusabbita bihi fu'adak, supaya hatimu tenang. Ujian yang kau hadapi sekarang, orang dulu juga mirip ujiannya, kata Allah gitu. Tinggal ambil pelajaran, ada pendidikan mental. Makanya jangan suka melupakan sejarah. Harga diri bangsa itu ketika paham sejarah. Ya, kita jangan petang-tang beting-ting, beteng-beteng betong-tong. Sekarang kita memang nggak ada perang lagi kayak tahun 45 dulu. Cuma tetap ini sekarang perang kita perang digital. Perang kita perang pengelolaan manajemen negara. Kita nggak pakai senjata, tapi lihat, kalau dulu Belanda pakai senjata menguasai negeri kita, ya kita akui dengan VOC-nya dulu ya, di mana petani sudah bukan lagi ulama, orang soleh, kiai, ulama digiring ke pasar, dibikin teknik riba, mulai orang pondok makan riba, hancur sudah perdagangan. Nabi sudah kasih bocoran, seburuk-buruk tempat pasar yang Allah paling benci. Belanda sengaja bikin pasar. Kita diiming-iming ekonomi dan keuntungan. Dulu begitu. Ya. Sekarang kita enggak. Cuma lihat, kita akui mereka juga menjajah kita. Di negeri yang kita miliki nggak bisa kita sentuh semuanya.
Sampai ada beberapa tempat kami touring, ya kami reading itu ke beberapa daerah pedalaman itu, di mana kita nggak bisa lewat tempat tersebut sebagai anak bangsa karena milik orang asing. Nggak berasa, ya banyak sekali milik-milik kita ini dikelola sama penjajah-penjajah secara terselubung gitu loh. Ya, karena kan kalau musuh dulu depan mata, sekarang kan musuh di WA. Saru, orang nggak tahu musuh kita siapa, ghostingan semua, betul. Ancaman, hujatan, cibiran, cacian, oh terang-terangan. Ini kalau sosial media live IG kita, live komentar, serangannya Masya Allah. Padahal nggak punya alasan untuk nyerangnya di mana, masalahnya di mana? Karena mereka takut rakyat ini mengerti ilmu. Musuh-musuh Islam ini, musuh kita bukan negara, bukan presiden, bukan. Musuh kita itu pengusaha-pengusaha yang terganggu dengan dakwah sunnah. Kebayang kalau 73% muslim di Indonesia kompak mengharamkan riba, gulung tikar semua bank konvensional. Kalau 73% tuh kompak setuju haramnya minuman keras, airport tutup semua minuman keras. Ini kan kita kayak dilecehin. Di negeri yang mayoritas muslim nggak dilarang dagang minuman keras, betul? MUI fungsinya apa kalau begitu? Ya, yang haram dilegalkan. Ya, maka kemarin hampir sempat perdagangan bebas minuman keras di Jogja itu ya. Kita sempat dakwah di Jogokarian, Masjid Jogokarian itu, karena dari sebagian mereka minta dijelaskan, Ustadz, karena ini terang-terangan perdanya ada, boleh menjual minuman keras, yang penting yang beli nggak boleh di bawah 18. Ya kalau masalah yang beli mas, siapa juga bisa beli, kan yang minum siapa aja urusannya. Diperbolehkan, kebayang tidak? Jadi ini kita disuruh bertahan di negeri yang kita pinter pun suruh bayar. Kalau negara-negara maju itu sekolah dasar semua gratis karena pengen rakyatnya pinter buat regenerasi. Di kita diharapkan pinter dengan nilai yang mahal, agak susah. Lama-lama hilang generasi bangsa ke depan ini ya. Oh nggak bisa. Kita harus tegas ya dalam permasalahan prinsip tegas untuk menyikapi yang terjadi gitu loh. Nah, Ibrahim begitu. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mendakwakan la ilaha illallah. Lihatlah dakwah yang diabadikan di Mumtahanah ayat 4. Di mana dikatakan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim, telah ada contoh yang terbaik untuk kamu pada Ibrahim, Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan kaum yang bersamanya, ada pengikutnya. Sama dengan Nabi mengatakan ayat kul hadhihi sabili adu ilallah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku yang lurus ya, mustaqiman, fattabi'uhu, ikuti, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ya. Jangan kalian ikuti jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Di surat Al-An'am ayat 161 ada itu kalau dilihat ya. Ibrahim diperintahkan inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min ba'di. Kata Ibrahim, kami dan pengikut kami ini berlepas diri. Bura'u minkum, nggak pengen jadi bagian penyembahan patung dan berhala. Bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, dan semua yang kamu ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkar, kami kafir. Karena orang kafir pun bilang kita orang Islam kafir buat agama mereka. Kafarna bikum. Muhammad pun diperintahkan gitu. Wa hadi sabili kul hadi sabili, inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikuti itu. Ada lagi sirati mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim, jalan yang lurus yang Ibrahim di atasnya gitu. Makanya wajar kalau seandainya kita mengerti rujukan agama Muhammad sama dengan agama Ibrahim, bukan melegalkan yang Ibrahim bawa secara umum mengatasnamakan Islam, bukan. Selama memang Nabi mencontohkan ada kemiripan dengan Ibrahim, supaya kita tahu Ibrahim saja kerjaannya bikin patung, kerjaannya ngancurin patung, tapi berdoa minta dijauhkan dari nyembah patung. Ya, ada doa Ibrahim itu kan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
jauhkan diriku dan anak-anakku dari nyembah patung. Kerjaannya ngancurin patung. Karena Ibrahim tahu dia manusia, hatinya di antara dua jari Allah Ar-Rahman. Nah, diperintahkan waktu itu. Nabi pun sama, diperintahkan baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tuhan kami, jangan kau condongkan lagi hati kami setelah kau berikan hidayah. Orang udah dapat hidayah tetap berdoa minta istiqomah. Karena tidak sedikit orang yang udah dapat hidayah tergelincir lagi. Karena nggak ada kemaksuman dalam diri manusia kecuali Allah maksumkan. Dan itu Nabi dan Rasul, kita nggak dimaksumin sama Allah. Ya Allah jaga kita, tapi kita mesti jaga agama Allah. Kalau bahasa Nabi itu ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Diperintahkan begitu. Allah menginginkan manusia ini menjaga agama Allah. Walaupun Allah yang bakal menjaga, cuma usaha kita menjaga agama, otomatis kita belajar dengan ilmu. Karena kalau enggak pelecehan akidah. Hari gini ya banyak pejabat-pejabat atau pengusaha yang punya perusahaan besar non muslim dan pegawainya orang Islam. Bodohnya pegawai-pegawai muslim ini enggak paham tentang akidah. Akhirnya aturan main perusahaan di mana misi mereka juga CSR mereka itu kan untuk ke agama mereka, kayak kita punya perusahaan CSR ke agama Islam gitu kan. Ada perintah bahwa di tanggal 25 Desember nanti tanggal merah, cuma kebijakan perusahaan akan memberikan hadiah pada tanggal tersebut buat yang masuk. Ya kita money oriented, masuk semua harta yang muslim dengan syarat ngucapin si Mary dan si Happy gitu loh. Lebih fatal lagi, pegawai pada tanggal tersebut pakai baju Sinterklas, ya topinya ada gak? Banyak. Ini bodohnya manusia ini. Ya habis gimana, ntar bos marah. Lu Tuhan marah nggak takut, bos marah takut. Untuk urusan begini toleransi, sampai Allah turunin ayat lakum dinukum waliyadin. Dan Allah tegaskan, ana lam yalid walam yulad. Aku nggak melahirkan, nggak dilahirkan. Sekarang kamu baca tuh ayat favorit, itu kan lam yalid walam yulad kan ayat favorit, betul? Kita baca mulu tuh ayat. Tapi prakteknya kita masih meyakini Tuhan punya anak. Aduh, ya udah nih, agama nggak kurang nggak lebih, tinggal ngikutin gitu loh. Kalau sekali Allah bilang lam yalid walam yulad, sampai kapanpun Allah nggak melahirkan dan nggak dilahirkan. Nggak usah pakai yakin anak Tuhan, karena pada waktu tersebut mereka merayakan ya ini kelahiran anak Tuhan. Bahkan ada orang yang mengatasnamakan ustadz memperbolehkan, yang penting nggak pakai hati. Terus lu ngomong tadi nggak pakai hati, lu mayit gitu loh. Ini maksain diri yang begini, transferan udah masuk sih soalnya gitu loh. Bahaya agama kok dijual gitu ya. Jadi kita punya pendahulu seperti Buya Hamka dulu itu, turun dari jabatan cuma karena disuruh mentolerasikan agama orang lain dengan mengiyakan pemahaman. Oh enggak, buat yang satu itu maaf, Tuhan saya sudah nyuruh lakum dinukum waliyadin. Ya kita ngomong yang lain deh, kita berkasih sayang dengan membantu sesama rakyat Indonesia, akan kita bantu. Ada 365 hari dalam setahun, 363 saya akan berbuat baik kalau gitu situ butuh bantuan. Tapi di 2 hari tersebut maaf, Tuhan saya yang suruh mengatakan wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ya itu prinsip kita ya. Jadi nggak ada toleransi dalam masalah itu. Kenapa? Karena alasannya jelas. Emang kenapa? Tuhan saya bilang Allah itu nggak beranak dan nggak dilahirkan. Itu tegas, tolong jangan sampai kekecoh kita. Karena lagi-lagi karena money oriented. Berapa banyak bos-bos kafir ini yang punya perusahaan, anak-anak gadis di kampung kerja sama mereka dilecehkan. Ini
penjajahnya nggak terang-terangan kayak bedil bawa senjata ke kita, enggak ya, tapi dulu dititipin kata atas berkat rahmat Allah. Karena bagusnya ulama di zaman dulu kuat mendakwahkan anak-anak supaya punya akidah, Allah titipin kemerdekaan, diabadikan tuh atas berkat rahmat Allah. Dan punya kemauan, didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas, diabadikan di undang-undang dasar kita itu, nggak bisa terhapus sampai kapan juga. Nah sekarang juga sama, bagaimana kita bisa survive dengan kondisi yang begini? Habis qadar Allah mau bilang apa? Lawang tanah lega punya cukong kafir, emang kitanya juga hobi jual tanah. Orang tua pakai sarung lusuh, koko lusuh, kupluk lusuh, sendalnya juga sendal jadul merek Lili yang kepleset masuk semua jari, betul. Datang ke notaris kan dia beli tanah buat anaknya. Anaknya ganteng pakai baju gaul, jeans gaul, sepatu gaul, mobil gaul, ke notaris jual tanah. Itu yang terjadi. Akhirnya lihat orang Islam gak punya tempat, diajak ngayal. Makanya ente jadi orang kaya biar punya apartemen. Negara barat akui orang yang di apartemen itu orang miskin, orang kaya yang punya tanah. Di kita kebalik. Orang kaya di apartemen, kandang burung, rumah kagak pakai tanah. Di kita ini dirubah semua, dirubah di kita ini, ya. Jadi aneh aja. Dididik kita sama Nabi, ya makan tuh di rumah, jangan banyak jajan, buang hajat di luar, betul gak? Rumah orang dulu kan WC-nya di luar, Nabi nyontoin di luar. Kita makan di luar, buang hajat di rumah, habis bau tuh rumah, betul? Kita dirubah semua, dirubah sudah. Makanya rumahku surgaku udah nggak kelihatan sekarang, bau pesing tuh rumah. WC di dalam semuanya. Kalau perlu tiap kamar ada WC aja, betul. Kita buang hajat, ya masya Allah. Padahal kalau tujuannya melindungi aurat boleh-boleh saja, spitengnya di luar gitu loh. Tapi kan hari gini perumahan kan spitengnya di bawah rumah semua, bukan nggak boleh ya. Coba kalau kita mau nyontoh Nabi makan ya di rumah, nggak pernah Nabi keliling kecuali kalau sahabat ngundang. Tapi tetap buang hajatnya nggak di rumah. Kalau kita nggak emang sengaja wisata kuliner, pulang buang hajat di rumah. Subhanallah. Ya udah berantakan, sudah berantakan semua ini. Ya. Tayyib, ya. Yang saya ingin tekankan sebenarnya ada loyalitas. Kalau tadi kan al-baro'ah, kita berlepas diri dari non muslim, sudah kita nggak mau bahas karena nggak kesana bahasannya, cuma mukadimahnya aja begitu. Cuma dijelaskan bahwa dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menjelaskan dalam kitab Ausakur Ulul Iman, yakni buku yang beliau tulis tentang masalah tauhid. Di situ dijelaskan tentang makna loyal, al-wala, supaya nanti jangan kurang jangan lebih lah ya, jangan kita pengen merubah ketentuan Allah, jangan. Beliau mengatakan yang pertama, setiap muslim ini untuk tahu agama jangan dikurang jangan dilebihin, milikilah sikap loyal secara umum. Maksudnya bagaimana Ustaz? Antum harus mencintai orang-orang Islam, ya kurang lebih ya akhi, jangan dicari salah. Karena bahasa Allah umum, asyiddau alal kufar ruhama bainahum. Sama orang kafir kita tegas, kita muamalah, ayo ente jual kue basah, non muslim beli, gak usah kebawelan pakai nanya buat apa, rame urusannya, ladenin aja dia beli. Ini kita kadang suka nanya, tumben borong buat apa nih? Buat kebaktian, bingung diri kan. Ngajak Ustadz pusing dah WA, Tat, Anda kan dagang kue Tat ya. Ada orang kafir beli buat acara ibadah mereka, gimana Ustadz? Lah kata Ustadz kan jual beli, ya nggak apa-apa. Dia beli apa? Risol 100, pastel 100, malam 400. Boleh gak? Boleh jual beli. Yang nggak boleh ente tambahin lempernya 5, pastel 5, kagak boleh tuh. Karena tambahan tolong menolong, nggak boleh. Ya, ente arsitek bikin gambar dijual buat gereja, boleh gak? Boleh. Umar bin Khattab membangunkan kembali gereja yang dihancurkan.
Karena sifatnya bangunan saat itu baik buat mereka. Tidak sedikit di beberapa negara gereja jadi masjid. Nggak ada masalah. Yang nggak boleh ente gratisin gambar atau hebel gitu ya, tolong menolong namanya. Nah dalam Islam ini Nabi pun menggadaikan bajunya ke orang kafir, padahal mantunya kaya Utsman, besannya kaya Abu Bakar. Seberapa susah Nabi ngomong, Utsman sini mantu, nih daripada anak gadein sama orang Yahudi sama ente deh, bisa gak? Bisa. Kok Nabi gak gitu? Karena Nabi nyontoin dimana kita boleh bermuamalah sama orang kafir, tapi sistemnya syar'i. Kan kadang-kadang kalau kita cuma modal semangat dalam beragama, kita terjemahin fattaruhum ala adiyaqi, sempitkan jalan, kita nggak mau muamalah, justru dakwahkan mereka dengan muamalah. Boleh kita benci sama agama mereka, cuma orangnya kita dakwahi. Bencilah kita sama Zionis Yahudi, menzolimi saudara kita di Palestina, wallah sakit hati kita. Apa ada fatwa MUI mengharamkan produk mereka, betul? Bukan zatnya, manajemen yang diharamkan. Setuju, setuju. Tapi Nabi menikahi Maryam Kipti, orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi juga berhak taubat kalau kita bisa mendakwahi dia, gitu lah. Ini agama pengen kita nih orang Islam nih mewarnai dimanapun dia berada. Dan tidak sedikit orang Eropa masuk Islam dengan hijrahnya orang-orang Arab ke sana. Orang-orang Palestina, orang Arab pada tinggal di sana, lihat. Di negeri kita ini sudah mulai banyak Saudi yang sudah mulai ke Bali, kemana. Kalau kita sekarang ke Bali, kita lihat udah nggak bingung nyari makanan halal. 10 tahun yang lalu kita kalau ngajar di Bali bingung makan. Sekarang karena memang banyak turis orang Islam, akhirnya lihat banyak sudah mulai makanan-makanan Islami yang banyak di sana. Masjid sudah mulai banyak di beberapa tempat. Itu dakwah. Boleh. Ya, buat orang yang bisa mewarnai, bukan diwarnai. Tapi kadang-kadang orang kita ini malah terwarnai. Emang ini yang mesti kita hilangkan dengan belajar. Karena banyak diantara kita belum nyampe ke Amerika udah kuning rambutnya, gitu loh. Westernisasinya yang dipertontonkan, bukan cara-cara hidup mereka dan berpikirnya mereka, gitu ya. Yang pertama, suruh loyal secara umum. Ya, artinya tadi pokoknya semua yang berbau Islam kita support. Ya, pokoknya kita kalau mau bantu masjid, ya orang seputaran Al-Falah, nggak perlu semua di Al-Falah, cari masjid lain yang memang nggak ada halangan buat sholat di situ, bantu. Apalagi ini mau Ramadan. Ya, kebiasaan buruk orang kita ini, kamar mandi masjid tuh nggak diperhatiin. Ya, ini rumah Allah. Kenapa rumah Allah kamar mandinya nggak pernah melebihi bagusnya kamar mandi rumah orang? Ayo dong, kita kalah sama orang Hindu di Bali itu. Mereka punya pura lebih bagus ketimbang rumah mereka selamanya. Bahasa mereka simple, kita bukan meniru mereka, cuma lihatlah, ada manusia yang tahu bagaimana cara beribadah kepada Tuhannya, walaupun salah ibadahnya. Tapi mereka akan memaksimalkan kalau urusan uat Tuhan ini yang maksimal. Nabi mencontohkan begitu. Kita melatih dari penampilan lah. Ketika ada ayat yang mengatakan khuzu zinatakum inda kulli masjid, pakai pakaianmu yang terbaik kalau ke masjid, itu aja dulu deh. Karena kita diperintahkan ke masjid pakai baju yang bagus. Sampai-sampai yang bukan masjid pun musola, kayak Idul Fitri kan musola, ya, tanah lapang bukan masjid ya. Nabi perintahkan pakai yang terbaik, dan beliau contohkan setiap Idul Adha, Idul Fitri pakai baju yang terbaik. Buat Allah bukan buat manusia. Kalau yang pantas buat Allah ya pantas buat manusia. Nanti kesononya kita akan terbiasa merespon orang-orang Islam yang butuh bantuan. Ya alhamdulillah kalau sekeliling Bambu Apus, Ciracas dan lainnya ini ada masjid sini, ya direspon lah. Kita pengen masuk surga bareng-bareng. Ada peluang buat bisa bareng-bareng berbuat baik, lakukan. Tapi kalaupun nggak di sini, di beberapa tempat coba ada sense of belonging lah, ada kepedulian sosial. Ya, kita dari kemarin sudah alhamdulillah sampai ke Palestina, sampai ke Suriah dan lain-lain, kita bantu mereka. Nah sekarang nih ya ada gajah di pelupuk mata, jangan sampai nggak kelihatan. Apalagi ada momen tepat, ini bulan Allah Rajab ya, sebentar lagi Ramadan, lipat gandaan pahala. Al hasanatu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin. 1 dipandang 10 oleh Allah, 10 dibalas 700 kali lipat. Ayo
loyal secara umum. Dimanapun orang Islam butuh bantuan, respon. Jangan sampai ada orang lain yang bantu duluan. Ya, ada yang tanya, Ustadz, kita ini niat iktikaf di Masjidil Haram, ntar zakat fitrah kita bayar di mana? Bayar di negeri kita, bayar. Lalu kita makan di sini, kita hidup di sini kok. Kita pengen sedekah Quran, ke haram apa kemana? Masjidil Haram, ke negeri kita. Ulama bilang ke negeri masing-masing, karena lebih afdol. Ada beberapa tempat yang memang membutuhkan Quran. Ya, antum boleh di mana saja, cuma kan cerdas-cerdas meletakkan titipan Tuhan gitu loh. Antum bantu siapapun boleh, cuma ngerti siapa yang dibantu lebih baik. Karena Allah akan tanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kata Allah, kaki anak Adam tuh nggak geser di hari kiamat nanti sampai ditanya, dari mana itu harta, kemana kau alokasikan, dan siapa yang kau beri. Panjang itu urusannya. Karena takutnya tahun alal ismi, udah tahu dia kalau dibantu jadi nggak baik, dibantu terus tahun ente. Kecuali kalau ente nggak tahu dengan bantuan dia berbuat maksiat, gugur hukum. Kalau tahu jangan. Ada hal yang lebih penting mesti kita cari. Yang kedua, loyalitas yang kedua ini kecintaan dan kasih sayang secara khusus. Kayak kita disuruh berteman dengan orang soleh. Pernah dibahas ya, Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Teman yang dimaksud ya orang soleh yang membuat dia terwarnai. Ya, sebaik-baik teman adalah guru, dan yang menjadi peluang guru yang utama yang Quran sebut adalah yang Islam sebut adalah ibu, orang tua. Dalam Quran dikatakan wa sohibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan kedua orang tuamu sohib. Apa sohib? Teman. Bertemanlah sama orang tua. Kita bisa berteman puluhan tahun, awet puluhan tahun. Kenapa sama orang tua hitungan hari kita bisa ribut, sama mertua hitungan bulan kita bisa ribut? Kita nggak berteman dengan mereka. Perintahnya berteman. Saya ada berteman sama satu orang dari SMP, sudah 40 tahun kita berteman ya. Sampai sekarang sudah 40 tahun kita berteman. Wallah, tidak sekalipun saya ribut sama dia, dan dia pun begitu. Ketika datang ke rumah saya ngobrol sama dia dengan bercanda, dan dia tahu saya tukang bercanda dari zaman SMP dulu. Bro, apa yang membuat kita awet nih bro, teman? Pernah gak anak ribut sama ente? Enggak. Sebaliknya enggak juga. Pernah gak anak keras suara sama ente? Enggak. Ingetin anak dong, kira-kira apa sih? Karena ente enggak banyak nuntut aneh, sebaliknya. Dan kita nggak pernah bilang enggak di antara kita kalau butuh bantuan. Ini pelajaran buat kita ke orang tua. Ya, dimana kita anak nggak banyak nuntut. Taruh kata orang tua nuntut karena merasa munyain kita, nggak apa-apa. Ya, nggak gampang terwarnai, enggak. Dan kita sering masing-masing pengen ngedengar ketimbang didengar. Karena awetnya muamalah kita itu, kita nih senang ngedengar ketimbang didengar. Dan orang tuh senang curhatannya didengar. Masya Allah ya. Jadi coba perhatikan bagaimana punya solidaritas yang islami. Karena bocoran Nabi kita, agama kita tergantung teman kita. Sampai ulama mengatakan, kalau pengen lihat agama kita 5 tahun lagi, lihat teman kita sekarang siapa. Allahu Akbar. Suruh lihat teman. Ya, cari orang yang soleh. Bahkan Imam Syafi'i meletakkan di syarat yang kelima habis bulgoh, sohbatul ustadz, berteman dengan guru. Itu yang bikin Ummu Salamah mewakili para wanita zaman Nabi ngiri. Ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, kita ini perempuan udah kalah sama laki deh. Laki diuntungin di mana engkau duduk, di situ ada mereka. Kau safar bersama mereka, kau berjihad bersama mereka. Kita perempuan kapan kebagian ilmu? Luangkan waktumu untuk mendidik kami. Perempuan dulu tuh sampai begitu, pengen belajar biar sama laki-laki dalam keilmuan. Karena tuntutan madrasah itu kan perempuan. Al-ummu madrasatul ula, ibu sekolah yang utama untuk anak-anaknya. Mau nggak mau anak kita jago main handphone, karena ibu main handphone terus depan anak. Udah kayak bini pejabat, scroll terus. Senang menjadi hakim buat pasangan, seakan-akan kebenaran milik dia. Hati-hati loh bu, ibu sekolah buat anak-anak bu.
Dan Allah sudah kasih bocoran, inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu besar sekali. Walaupun laki-laki dipandang buruk oleh perempuan, tetap Allah bilang la kaidakunna azim, kalian yang bahaya. Tugas kalian ini menuruti, bukan dituruti. Ya karena hari gini jarang orang-orang laki yang ngerti posisinya, yang ada menuruti bukan dituruti. Ada rusak lah. Makanya kata Syekh, coba dah, ada kecintaan dan kasih sayang secara khusus dalam loyalitas. Pandai-pandailah memiliki syarat mencintai. Anda boleh cinta dengan apapun dan siapapun silakan. Tapi wallahi cinta dalam Islam tidak ada tanpa pengetahuan. Cinta itu ilmiah dalam Islam. Anda mesti kenal apa dan siapa yang Anda cintai. Ya, saya cinta banget Ustaz sama yang namanya Masjid Al-Falah Bambu Apu Ustaz. Saya cinta banget karena satu, memang tempatnya enak buat kajian, gak berisik dengan lalu lalang kendaraan, masyarakatnya juga welcome, masya Allah, takmirnya, marbotnya, alhamdulillah. Anda punya alasan cinta dengan ini. Apalagi kalau udah Ramadan Ustaz, ya Allah Ustaz, itu yang namanya takjil sama iftarnya ajib-ajib gitu loh, enak-enak Ustaz. Terus juga imamnya kalau jadi imam terawih Ustaz, ya saya sih nggak paham yang dia baca, cuma saya anteng suaranya enak. Ada sebab Anda mencintai, sehingga Anda yakin banyak kebenaran di sini. Kedepannya pun akan ikhlas tanpa pamrih untuk menuntut ilmu di sini. Baru kita bicara kejujuran. Ya kurang lebih yang namanya tempat, ada takmir, ada marbot, nggak ada yang sempurna, kurang lebih deh. Kalau nanti ada aturan main yang mungkin kita nggak terbiasa dengan aturan tersebut, khalas syahi. Aturan dibuat untuk kebaikan. Itu yang namanya pengkhususan. Cinta kita nggak luntur. Ya ke manusia sama, ke anak, ke istri, ke suami, ke siapapun. Kita akan menyiapkan maklum karena ada cinta khusus yang kita cintai mereka dengan sebab. Tidak ada paksaan dalam mencintai. Masya Allah. Yang ketiga, ya, jangan ada kekurangan yang dirutinkan atau kelebihan yang dipaksakan, jangan. Kita harus sedikit kecenderungan mereka. Artinya begini, surat Al-Isra ayat 74-75. Ya, kita baca ayatnya. Di sini dijelaskan tentang biar bagaimana jangan tidak ada kecenderungan sesama orang Islam. Ya walaupun kita tahu dia mengecewakan, cuma jangan sampai kita menganggap kalau ada orang berbuat salah kita nggak berusaha untuk dia berbuat baik. Ya sering di kita ini kalau punya teman tergelincir pada keburukan, kita nggak ada semangat buat dakwahin dia. Bahkan kadang-kadang udah deh, gue nggak mau kenal sama dia. Kadang-kadang kita cutting sekalian. Jangan. Orang kafir saja didakwahi, apalagi teman kita ini yang sedang tergelincir. Makanya dibilang sama ulama, teman sejati itu, ya, sodiquka, teman kamu yang sejati itu, man abkak la man adhakak. Teman sejatimu itu yang nangis kalau kamu macam-macam, bukan yang senang kalau kamu macam-macam. Kepleset, ya Allah, nggak apa-apa. Aduh, ini lain kali nggak boleh nih. Begitu bukan, wah jatuh mampus, bukan begitu gitu loh. Teman kamu itu teman yang sedih. Di kita hari gini banyak tontonan sosmed yang lucu-lucu, yang orang kepleset kita ketawa, begini ketawa, kita dididik nggak punya kepedulian. Jangan, orang Islam jangan. Orang Islam mesti betul-betul peduli. Karena bagaimana mempraktekkan Islamnya kepada orang Islam lainnya untuk menjaga orang Islam dari kejahatan tangan dan mulutnya. Surat Al-Isra ayat 74 Allah mengatakan, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila idza la'adzaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamat summa la tajidu laka alaina nasira. Kata Allah begini, walau antabasnaka ansabatnaka, apa sabat itu kayak menguatkan gitu loh. Allah mengatakan gini, dan kalau saja kami tidak sabatnaka, memperkuat hatimu, laqad kita tarokanu ilaihim syai'an qalila, niscaya kamu tuh hampir-hampir condong sama mereka.
Ya, betapa banyak orang-orang kafir dulu di zaman Rasul mendakwahkan orang Islam yang sudah terpincut sama dakwah Nabi dengan fitnah harta. Ya, kayak perang Uhud lah. Ya, jadi fitnah harta kan, pemanah nggak nurut sama Nabi karena condong dengan gonimah. Orang dulu juga sama, harta tahta wanita tuh fitnah dari zaman Nabi. Umat Muhammad fitnahnya 3, harta tahta wanita. Makanya beliau ajarkan qasdu. Sampai sekarang banyak orang Islam nggak tahu kalau Nabi Muhammad tuh kaya. Orang taunya Nabi Muhammad miskin, tat, yang kaya Sulaiman, betul? Padahal Nabi kaya. Lawang gonima itu milik Allah dan Rasul. 28 kali perang, cuma salah kalah perang tuh perang Uhud, yang lainnya menang. Nabi kaya, cuma qasdu. Beliau didik diri dan keluarganya nggak tergantung sama harta. Kaya nggak mentereng, miskin nggak kelihatan. Nabi itu harta, tahta, jabatan tertinggi di atas dunia ini Rasul. Raja nggak ada apa-apanya ketimbang Rasul ya. Tapi lihat low profile-nya beliau ketika beliau mengatakan walakin sahibukum hadza khalilullah. Dia copot gelar kerasulan dalam dakwah. Dia berkata, tetapi sahabat kalian ini. Rasul doa bohong nggak dijawab, mustajab doanya. Terus kenapa beliau butuh 4 penasehat khulafaur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sering Nabi nanya tentang strategi perang, tentang dunia, tentang ini ya. Nabi hanya mencontohkan, ana basarum mislukum yuha. Aku juga manusia biasa, butuh orang lain. Diajarkan sama Nabi. Anda jangan hidup sendiri, lonely, jangan, mesti punya teman dekat. Nabi aja punya 4 teman dekat. Apalagi kita ya, kok merasa nyaman eksklusif dengan agama. Anda udah gak butuh orang, tat? Nggak butuh orang. Lu mati mandi sendiri gitu. Jangan-jangan dia ke kuburan juga jalan sendiri kayak pocong-pocongan lagi. Nggak bisa, kita makhluk yang butuh orang lain. Dan perhatikan, pernah gak Nabi manggil murid kepada sahabat-sahabatnya? Gak. Semua sahabat bahasa Nabi ya. Kenapa? Karena memang yang namanya sahabat itu loyalitasnya tinggi, kurang lebih. Ini motor dipakai sama temen, tabrakan spakbor depannya retak atau penyok. Waduh, untung temen yang minjem, kalau orang lain mau udah habis ini tuh. Temen. Kadang saudara bukan temen kita ya. Karena kita bisa ribut sama saudara nggak tegur-teguran karena motornya tabrakan. Sama temen kurang lebih. Ya, kita nggak berteman lah ya. Kita suka salah tempat meletakkan itu gitu loh. Iya. Allah jelaskan banyak orang yang condong. Makanya hati-hati. Jangan loyal dalam hal yang negatif. Kalaupun dia muslim berbuat salah, jangan sampai hilang kecondongan. Tetap kita mesti bantu dia, rangkul lah, dakwahkan dia ya, timingnya tepat. Apalagi ini mau Ramadan nih ya, banyak nanti orang Islam mungkin wallah mungkin dia miskin atau pura-pura miskin, kita nggak tahu lah. Tapi yang pasti ya udah, kalau kita mau tolong mereka dulu lah ya. Jangan cuma ketemu di masjid saling bertendang ke rumah. Para sahabat itu bukan kumpul di masjid, masing-masing ke rumah temannya, sehingga ada bantuan yang orang lain nggak perlu tahu, antar sahabat saja seperti itu ya. Sampai-sampai Umar bawa gandum ngasih ke orang miskin karena dia tahu kondisi kemiskinan orang-orang masyarakat saat itu. Ali bin Abi Thalib, di lehernya ini ada bekas tambang ketika mayitnya dimandikan. Dan orang baru tahu selama ini yang mencukupi pangan penduduk miskin itu Ali. Kalau habis tahajud dia keliling bawa gandum. Kan nggak mungkin loh ya bisa tahu kalau nggak bermuamalah gitu lah. Sama dengan kita. Karena orang yang miskin, yang agamanya bagus, nggak pernah mengekspos kemiskinannya ya. Dan itu kita perlu kenal mereka. Dan ternyata kata Nabi, kamu jangan remehkan orang miskin yang agamanya bagus. Hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu tertolong ya oleh Allah, dimudahkan rezeki kalian, ada orang lemah yang kalian bantu mendoakan kalian. Seberapa susahnya datang ke orang-orang soleh, ya Allah doakan nih, ana ngeliat antum kayak gini pengen bantu, cuma ana belum mampu, doain ya usaha ana jalan lancar, ana bantu renovasi nanti. Ya Allah amin, dengerin dia ya Allah. Itu doa orang miskin kita nggak tuh? Kita kurang begitunya kurang. Ya padahal kita punya kesempatan untuk itu. Momennya tepat, momentumnya tepat. Ini Rajab ini bulan Allah. Antum berbuat baik, akumulasinya dahsyat
Ya, kalau Syaban berkaitan dengan contoh Nabi puasa yang banyak di bulan Syaban, ya, tapi sunnah kadang beliau nggak melakukan di bulan Syaban. Nanti prakteknya bulan Ramadan. Enak ketika kita sudah metain siapa aja yang bakal kita bantu, masuk Ramadan asik. Ya, kita sudah siapin dari sekarang, kita sudah beli uang taruh di agen korma, karena gini kan masih murah, ya masih bagus-bagus. Antum kalau mau sedekah buat takjil, ngasih makan orang yang puasa, buka puasa, berpahala seperti orang yang puasa. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kamu nggak mungkin dapat kebaikan sebelum menyedekahkan yang paling kamu suka, yang paling baik. Beli dari sekarang, ambilnya nanti. Udah punya kepetak nih dia kasih. Ya, supaya mereka juga senang kunyahan orang soleh itu. Ya Allah, subhanallah, enak banget ini ya. Ya Allah, biar berkah nih yang ngasih kita ini. Itu doa mereka tuh, masya Allah. Ya, kan mereka merasakan betul ya ketika orang khilaf tentang buka puasa air atau korma. Kan kita suka khilaf. Ya, bacaannya Bismillah, cuma minum apa makan nih. Ada yang bilang Nabi tuh buka puasa pakai korma, tat. Cuman kalau kita lihat doa buka puasanya kagak nyambung. Doa buka puasa apa? Dhahabadz dhoma wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Apa dhahabadz dhoma? Telah hilang haus. Yang ngilangin haus korma apa air? Gitu loh. Ini agak ilmiah kita ngomong nih sedikit ya. Kalau korma kan nggak ngilangin haus, keterbatasan kita, karena selama ini kita tahu korma yang dibagi ke kita kayak split, keras-keras, betul? Sampai kayak orang Maluku makan sagu, dilunakin dulu. Tapi Nabi pakai korma, Ustaz, cuma nyambung karena antum nggak tahu ada korma yang namanya rutop. Rutop zaman Nabi itu gede, kalau dimakan nyari seperti sawo di kita. Jadi Nabi bilang dhahabadz dhoma, makan korma basah. Cuma kan hari gini korma basah mahal di Indonesia, betul? Itu yang Anda maksudkan. Dari sekarang antum belinya, ngambilnya nanti. Kan perubahan harga di bulan Ramadan gitu. Kasih orang-orang soleh, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, atau mungkin orang tua kita di kampung. Ya, dan mereka bahagia karena kata Nabi, lisoim farhatan yafrohumah. Orang yang puasa dipastikan punya dua kebahagiaan. Nabi yang bilang nih, fariha idza aftara wa fariha idza laqiya rabbah. Kebahagiaan orang puasa dua. Yang pertama, pasti bahagia ketika berbuka, betul? Ini Nabi yang bilang. Dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah, dapat pahala puasa, dibangkitkan nanti mulutnya bau kasturi, betul? Nah, ya. Kita ngomong yang pertama dah, karena belum kita ngalamin yang kedua nih. Yang pertama, gimana supaya dia bahagia? Disitulah ulama bilang sunnah menyiapkan makanan enak buat buka puasa. Antum memfasilitasi yang enak, wallahi ya akhi, pahalanya ini orang soleh puasa, pahala ente. Itu cerdas, loyalitas pada tempatnya gitu loh. Dia tahu beginilah cara berbuat baik. Tapi kalau nanti nih orang mungkin yang kita anggap baik berbuat salah, ya dia manusia. Dia manusia. Rasul juga nggak kuat dengan ancaman masyarakat yang zolim sampai minta dilaknat dari zaman Nabi Nuh, kan begitu. Apalagi kita manusia pegel sama orang. Cuma pegel bukan menghilangkan usaha dakwah untuk mereka, gitulah. Dakwahkan mereka. Ya, semoga Allah berikan hidayah, seperti itulah bahasanya. Taib. Yang keempat, loyalitas atau wala, ya, yang jangan kurang jangan lebih, kurang lebih lah muamalah dengan orang Islam. Ya, ini bersikap lunak dengan mengambil hati mereka. Ya, pandai-pandailah mengambil hati, ya, karena hukum asal manusia itu senang dikasih hadiah, tahadu, tahabu, sering kasih hadiah timbul cinta, ya. Jangan sampai nanti kamu ini nggak berlembut-lembut dengan mereka. Ya, di Quran sih di surat Al-Qalam ayat 9 itu Allah berfirman, kata Allah, waddu law tudhinu fayudhinun. Kayak tahadu tahabu. Ayat ini mengatakan mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Ya,
Sebenarnya itu orang kafir senang dengan kelembutan. Itu yang dipesankan Nabi kepada Mus'ab bin Umair. Datang ke negeri Yasrib, Madinah, Nabi belum hijrah, utusan Nabi sudah nyampe. Layyin ya akhi, yang lembut. Ayat sudah mengatakan waddu law tudhinu fayudhinun. Ya. Kamu harus tahu, walaupun mereka belum Islam, tapi dia manusia, suka dilembutin. Jangan tegang-tegang sama orang, apalagi bawa agama. Udah menyeramkan tampang kita, tegang ngomongnya, orang lari. Ad-dinu yusrun, agama ini asik, mudah. Jangan bikin orang nggak asik, nggak merasakan kemudahan. Ya, kurang lebih. Ya Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ente bakal datang ke negeri Yaman, negerinya ahlul kitab. Falyakun awwalam matad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Tolong nanti yang pertama kamu dakwahi syahadat. Mereka kaum yang punya kitab, punya Injil, punya Zabur, punya Taurat, ya ahlul kitab. Tolong jangan ngomong perbedaan dulu, dakwahkan tentang Allah, karena sama Tuhan mereka juga Allah. Mereka juga punya Rasul yang kita imanin, cuma mereka nggak nerima Muhammad, itu aja masalahnya. Ya tolong ajarkan syahadat, ada konsekuensi syahadat di situ, ajarkan. Wa inhum atau ukalidalik, kalau mereka sudah patuh dengan syahadat yang kau sampaikan, ya mereka yakin dengan Abraham, Ibrahim bahasa kita, mereka yakin dengan Isa, kita pun yakin dengan Isa, ya artinya itu kita akui, itu memang Nabi Rasul menurut orang Islam. Taib. Yang kedua, a'limhum bianallah aftaradu alim khamsus salawat. Jangan ngomong yang lain dulu, ajarin sholat. Dan biasakan orang nyaman dengan sholat. Makanya orang dulu tuh masjid boros sama makanan minuman, supaya orang senang kumpul di masjid aja dulu. Diikat hatinya dengan masjid. Nabi mengatakan warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya orang yang terikat dengan masjid. Gimana bisa terikat? Karena masjid nyaman. Di masjid minum gratis, makanan ada, Quran gak usah beli, tenang, kita bisa nyaman. Orang kalau nggak betah di masjid mah, aduh, ampun dah. Ya. Tapi memang kenyataan, Ustaz, nggak seneng kita di masjid. Nah, itu di manajemen takmir sama DKM dah tuh, ya sama marbot, yang kadang-kadang bikin peraturan yang orang bikin nggak nyaman di masjid. Habis kalau di masjid anak-anak saya usir, Ustaz, berisik. Ya bukan solusi ngusir anak berisik. Terus habis diusir mereka nggak berisik lagi. Dia jadi tempat buat berisik. Jelasin tentang tidak bolehnya berisik, kenapa di masjid gitu loh. Atau di manage anak-anak kumpul di sini. Kita belajar Iqra 1 sama Iqra sekian lah, tajwid dan lainnya. Nanti yang bisa diantara kalian ada hadiahnya. Di manage bukan dimusuhin. Ini kan kita kadang salah ngedidik anak bandel kita usir bukan kita ajarin. Anak salah kita pukul bukan kita ingetin. Kita kadang-kadang seperti itu. Ya akhirnya nggak ada solusi. Ya, ada masalah dengan imam, masalah dengan takmir, pada bikin grup masing-masing jadi bengkelahi. Bukan duduk musyawarah, walaupun surah bainahum, bermusyawarahlah untuk dapat mufakat, kan begitu. Nah, ini terjadi. Kita nggak loyal sama mereka. Padahal hukum asal manusia ini waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka senang untuk dilembutin, dibaikin. Kita berbuat baik sama mereka lah. Yang kelima, sifat loyal ya, itu mentaati segala yang mereka ucapkan dan perintahkan. Kalau betul loyal kita sama orang Islam, kita nggak ngelihat siapa dia, karena Allah juga nggak ngelihat siapa dia. Bahasa Nabi, innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jangan lihat siapa yang nyampein, lihat apa yang disampaikan. Kalau memang yang dia bilangin bener, loyal, udah iyain, dia ngomong bener walaupun kita nggak suka sama yang ngomong, khalas. Ya mau bilang apa, ya jangan terus nggak, gue sih dia biar kata baik yang keluar dari mulutnya gue nggak yakin. Jangan, udah mendingan merem aja dah, samina wa ata'na dah. Emang betul yang dia omongin, karena kita manusia yang suka membenci sesuatu yang kita tidak tahu. Kita manusia punya sifat
membenci sesuatu yang kita tidak tahu. Dan kadang-kadang kita mencintai yang kita tidak tahu. Orang cinta sama rokok, cinta sama begadang malam, dia nggak tahu tuh penyakit. Dibilangin nggak, ente nggak ngerasain ya kenikmatan ini. Ini orang yang cinta dengan yang dia tidak ketahui. Padahal penyakit. Subhanallah ya. Jadi suruh taatlah. Surat kita suka baca tuh malam Jumat, hari Jumat, Al-Kahfi itu ya. Baca Al-Kahfi, makanya jangan cuma 10 ayat doang, baca semua. Tak ketemu dia di ayat yang ke-28 tuh ketemu ayat yang mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu mengikuti orang yang hatinya Allah lalaikan dari mengingat Allah. Jangan. Cirinya apa? Yakni wattaba'a hawahu, orang yang suka ngedepanin syahwat. Wa kana amru furuta, di mana masalahnya berantakan. Allah sudah larang. Udah tahu nih orang nggak ada kepedulian dengan ibadah, kamu jangan patuhin dia. Ya kayak anak buah patuh sama bos bicara akidah tadi. Ya kalau bicara perusahaan ya kita kerja nurut lah, ada SOP-nya kok, ada akad yang kita buat, masuk jam 7 pulang jam 4, patuh. Nggak boleh bermain game selama kerja, break sebentar zuhur kemudian makan siang, ada aturannya. Tapi kalau dia sudah keluar dari aturan mainnya, jangan patuhi. Apalagi dia ngajak kita mengiyakan keyakinan dia. Maaf, di sini batasan kami Pak ya. Buat kami lakum dinukum waliyadin. Bapak punya agama, urusan bapak. Saya juga punya agama, urusan saya Pak ya. Saya cuma pengen dalam pekerjaan ini sholat saya nggak terganggu Pak. Saya pengen zuhur asar berjamaah di masjid. Tolong diperhitungkan lah, dipikirkan lagi. Oh pegawai kalau bisa kayak gini cakep ya. Dan tidak sedikit banyak bos masuk Islam gara-gara pegawai yang jujur. Masya Allah ya. Jadi punya prinsip. Maaf Pak, udah kita ngomong pekerjaan aja Pak ya, karena ada juga ibu-ibu ngomong di perusahaannya nggak boleh pakai kerudung panjang, mesti kerudung pendek. Terus ibu nurut, habis gimana Tat, kita nggak digaji? Ya Allah, gaji berapa ya? UMR Tat, wow nggak nyampe 5 juta suruh mendekin kerudung. Ya Allah, ngadu dia sama takmir, kita patungan tiap bulan nambahin gitu loh, segitunya gitu loh. Sampai lebih lucu lagi, lakinya dayus. Bini suruh kerja, terus diomelin sama bos. Lakinya ngeliatin aja, bini lu diomelin, oh, emang bosnya begitu? Bukan begitu. Bini, lu wah kelewatan benar. Lu pakai androk dah, ya. Laki bini diomelin sama bosnya, dipendekin kerudungnya, diem aja. Iza ente di mana? Dulu Mu'tasimah ngancurin Eropa, ya, cuma gara-gara apa? Ada kerudung perempuan Quraisy yang ditarik sama orang kafir. Dia pacu kudanya selama 6 bulan untuk menghancurkan Eropa. Orang Eropa bingung, ada apa nih? Ada apa nih, kata orang Eropa. Kamu berbuat salah sama kami orang Islam. Nih Mu'tasimah, asal tahu. Cuma gara-gara kerudung dibetot, hancur Eropa sama dia. Ini laki, bini suruh mendekin kerudung, diomelin bos, dia diem di pojokan. Subhanallah. Wah lu mau kayak gangsing Jawa lama-lama nggak ada gaungnya kalau nggak ada benangnya. Subhanallah. Jangan izahnya timbulin ya, karena memang begitulah syariat. Timbulkan loyalitas. Mah sudah, kami laki-laki dilarang betah di rumah mah. Perempuan wajib betah. Waqarna fi buyutikunna, sebaik-baik perempuan yang paling betah di rumah. Tapi laki-laki kata Nabi kayak burung. Burung mau hujan kagak hujan, panas dingin terbang, pagi terbang, sore balik, suruh begitu ya. Jadi udah pokoknya jangan sampai kau halalkan yang diharamkan. Itu loyalnya Masya Allah, harus karena udah nggak bisa kurang lebih. Memang agama begitu, memang agama seperti itu, jangan dirubah ya. Suruh mentaati, suruh taat dengan ajakan yang baik. Sebaliknya, wala tuti' man aghfalna qalbu an dzikrina.
Jangan pernah patuh sama orang yang hatinya lalai sama Allah. Ya, maaf saya nggak bisa bos, maaf saya nggak bisa, ya halas. Tegas dalam masalah itu ya. Atau surat Al-Qalam ayat 10 juga sama tuh. Allah berfirman, wala tuti' kulla halafin mahin. Di surat Al-Qalam itu, jangan kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina ya, orang-orang yang betul-betul punya sifat munafik jangan dipatuhi. Kemudian yang keenam, loyalitas yang mesti kita pertontonkan ya. Kita mendekati orang-orang Islam dalam forum ramah tamah dengan mereka ya. Kalau kita diundang acara RT RW ya datang, kenapa nggak ada masalah. Dalam pemerintahan terkecil kan RT, di atas ada RW. Syukur kalau lurah datang, kita bisa berdialog sama mereka ya. Dan jangan sampai kita menghindar ya, karena kita nggak tahu, banyak nanti Ikhwan sudah ngaji di komplek kerja bakti nggak mau ikut, padahal kesempatan kita dakwahkan mereka dengan kerja bakti kita ya. Mau kerja baca bismillah, kemudian habis kerja di got cuci bersih sampai betul-betul bersih. Kenapa? Karena mau sholat harus nggak kena najis, dakwahkan. Jangan sampai kita nggak bergaul, ya gaulilah. Bahkan perintahnya seperti itu, dekati mereka orang-orang Islam dalam forum-forum ramah tamah. Apapun kegiatan positif di masjid, kalau kita tinggal di komplek dekat masjid, jangan sampai nggak tahu ya. Makanya masjid, alangkah baiknya masjid itu mencatat urusan masjid yang sifatnya wakaf di meding bahasa gitu ya, media dinding gitu ya, atau catatan yang orang lihat. Atau hari gini ada website masjid yang bisa dibuka, terbuka itu kotak dapat berapa, orang kasih tahu. Jangan lagi susah doang nyebar kertas ngajak sumbangan gitu loh. Kalau masjid lagi untung karena ini wakaf, biar semua orang tahu. Dilalanti lagi rugi juga. Ini kan kadang-kadang kita kalau lagi untung kagak berbunyi, giliran rugi keluar gitu. Fitnah timbul. Yang paling baik tulis semua, karena wakaf ya. Lain kalau pribadi, karena masjid sifatnya wakaf, orang mesti tahu, yang bantunya mesti tahu. Jangan sampai nggak tahu, takutnya timbul fitnah. Apalagi kotak tuh bukan main-main tuh, cuma Allah yang tahu ya. Berapapun khalas, ini masalah apa masjid, jangan sampai ada kezoliman di dalamnya. Dilala ternyata masjid butuh bantuan, kan kita merasa memiliki, yuk kita urunan yuk, kira-kira bayinya gimana ke depannya supaya bisa lebih nyaman ya. Karena makin hari ini makin banyak orang tua ya. Mungkin kita kayak kalau di Arab itu ada soft yang buat orang tua, antum perhatiin nggak? Ada bangku-bangku di masjid yang buat orang tua dengerin kajian, disiapkan sengaja ya biar orang nyaman. Karena kan kita butuh, masjid ini membuat orang hatinya terikat dengan masjid. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, tadi hatinya terikat dengan masjid karena nyaman di masjid tersebut. Masya Allah ya. Taib, yang ketujuh, orang Islam tuh loyal sama orang Islam, semua pakai musyawarah ya, semua diobrolin supaya kita saling menjaga di antara kita. Nanti hikmahnya banyak. Kita tinggal di tempat yang kita bisa titipin keluarga kita sama mereka yang sama-sama kenal sama kita, saling menjaga lah. Apa kalau ada urusan safar, umroh, haji, kita ninggalin keluarga di komplek, jangan sampai nggak kenal tetangga. Kita minta titipin, ya Allah, nggak pengen ngerepotin, ambil mic dan maghrib. Bentar lagi nih kita nih mau safar, mau Ramadan, mau puasa di Mekah Madinah lah. 10 hari pertama, 15 hari atau apa ya. Saya minta maaf kalau dalam hubungan kita di komplek ini banyak salahnya ya, saya minta maaf. Begitu pula sebaliknya, kalau antum punya salah pun saya maafin lah insyaallah. Dan tolong, saya ini titip keluarga juga nih ya, tolong bantu liatin deh, hidayah milik Allah. Cuma kita saling menjaga lah di antara kita. Orang senang ada musyawarah ya. Atau mungkin just to know, dalam komplek tersebut saya berbuka diri, apa yang mau diadakan di komplek ini buat takjil, buat iftar, tolong kasih masukan ke kita, kita bisa bantu nanti insya Allah. Masya Allah, Masya Allah ya. Karena memang kita butuh stabilisasi iman buat berjumpa dengan Ramadan ya. Salah satunya itu, kita gampang bermusyawarah untuk kebaikan di masyarakat. Oh kalau udah bisa begini, udah nggak goyang, mau bahan bakar naik, mau harga ini naik, nggak ngefek, karena kita nyaman di tempat yang saling membantu di antara kita.
kayak nyamannya orang ketemu Idul Fitri. Di Idul Fitri itu nggak ada orang miskin kecuali yang belaga miskin, karena zakat fitrah itu solusi. Saat itu semua orang bisa ada yang dimakan ketika Idul Fitri. Cuma karena rekayasa sutradara suka bikin film ya tangisan di Idul Fitri, orang nggak ada yang dimakan, nggak, bohong sudah, wallahi bohong. Ya, di Indonesia ini Idul Fitri orang nggak ada yang miskin. Yang kita anggap miskin pada dandan pulang kampung bawa banda ke kampungnya semua. Ya, nggak ada orang miskin, ini rekayasa sutradara. Udah jangan ditonton film-film kayak begitu, nggak ada manfaatnya sudah. Ya, masya Allah. Ya, jadi lihat loyalitas yang hakiki itu seperti itu. Ya. Kemudian jangan sungkan untuk memanfaatkan jasa orang-orang Islam. Duluin orang-orang Islam. Karena ya akhi fillah, kalau Islam yang megang, orang kafir tenang. Tapi kalau orang kafir yang megang, nasib. Apalagi Syiah. Kalau Syiah udah megang satu tempat, hancur ahli sunnah. Kalau ahli sunnah yang megang, orang Syiah masih bisa tawaf di Ka'bah. Orang Syiah masih bisa ngumpet-ngumpet tabaruk di kuburan Baqi. Lihat negara-negara yang orang kafir yang megang, habis orang Islam. Jangan sungkan libatin orang Islam. Seburuk-buruk orang Islam, sebaik-baik orang kafir. Karena dia muslim, masih bisa didoakan agar diberikan rahmat, diucapkan salam, betul? Orang kafir nggak bisa kita doain kecuali Allah yahdi, semoga diberikan hidayah. Jangan sungkan jasa orang Islam yang kerja sama kita di rumah, supir kita, siapapun, orang Islam duluin. Jangan talbis, bukan berarti kita nggak boleh nolong orang kafir ya, cuma dampak positifnya lebih besar. Bukan orang Islam itu sempurna, banyak yang nggak sempurna. Jangan bela-belain orang kafir. Alhamdulillah Ustaz, pas lurah kita kafirnya agak tertib, negeri kampung kita udah bohong, api dalam sekam. Karena nanti ada kebijakan-kebijakan yang merusak akidah. Ya baik itu lurah, camat, wali kota, bupati. Kalau sudah pemimpinnya nggak jelas agama, ke bawahnya kacau. Ya, ke bawahnya kacau. Walaupun tetap kata Ali bin Abi Thalib, ya mereka pemimpin tergantung kita. Kalau kita baik, yang diangkat orang baik. Kalau kitanya juga remang dalam agama, yang diangkat yang remang juga. Nah, akhirnya terjadilah fitnah-fitnah kesyirikan di beberapa tempat karena pemimpinnya nggak jelas agamanya, gitu ya. Masya Allah. Jadi gunakan jasa orang Islam, jangan sungkan. Atau kalau perlu sampai kita punya orang kepercayaan itu orang Islam, jangan orang kafir. Ya, karena yang dikhawatirkan kita curhat tentang aib orang Islam ke orang kafir tuh bodoh sekali. Ya, kayak ada psikolog non Muslim, orang Islam minta dijelasin tentang rumah tangga sama psikolog kafir. GM jahil murokab, bodoh double itu. GM itu jahil murokab sudah. Ya. Dimana orang ngomongin Islam sama orang kafir, itu ngerusak sudah. Emang masih kekurangan orang soleh Islam gitu ya? Masih banyak orang-orang soleh yang low profile, yang nggak mempertontonkan kesolehannya, bergaul. Ngapain bayar mahal sama psikolog? Ya, kita datang ke guru-guru kita gratis. Ustazah, ana pengen datang, ana pengen ngobrol sama antum. Tolonglah, bantulah ana lah, inilah omongan gini-gini. Masa guru kita nolak? Kalau timingnya tepat, ya udah antum datang ke rumah ana deh. Ana suka ngopi, ngeteh jam sekian, yuk kita ngobrol gitu lah. Makanya ada acara baru tuh di YouTube Al-Azifi Channel tuh, curhat dong Bang Ustadz, ada tuh. Kalau antum bisa buka di Al-Azifi Channel tuh ya, di YouTube kita, atau iklannya ada di IG, itu ada curhat dong Bang Ustadz. Karena sengaja saya kumpulkan omongan-omongan santai dan beberapa pertanyaan yang nggak bisa dibaca di kajian, saya bawa, kalau penting saya bikinkan video pendeknya itu. Ya, orang mesti ada solusi, ada loyalitas, jangan dibiarkan. Ya, karena setiap orang ini membutuhkan jawaban yang betul. Baru yang terakhir, silakan ditanyakan, yakni jangan sungkan untuk bergaul dengan mereka, orang-orang Islam. Ya, kunjungi mereka, temui mereka. Ya Allah, Masya Allah,
Saya pakai motor kemana-mana muter nih, dari Sabang sampai Merauke, ketemu kampung-kampung daerah, ketemu banyak banget orang-orang Islam nih yang rentan misionaris, yang gampang banget kemasukan orang-orang yang pengen merusak akidah. Karena serangan ini bukan cuma misionaris Kristen atau apa gitu, bukan, sama-sama Islam dengan background yang beda. Ada yang tujuannya membuat kelompok-kelompok radikal dalam rangka membenci negara, ada. Belum lagi akidah Syiah yang ditebarluaskan di mana-mana. Karena standar masyarakatnya kan butuh fulus, terserah dia apa, yang penting dia baik sama saya, begitu. Rentan banget, rentan sekali, apalagi di beberapa titik pedalaman di negeri kita. Oh, Masya Allah. Padahal orang Islam sudah sampai ya, ke Papua tuh ulama sudah sampai ya, di daerah Papua itu sudah ada nama kampung-kampung Ka'bah yang garis lintangnya sampai ke Ka'bah. Ada Pulau Salawati ya, ada nama-nama Islam. Berarti kan Islam sudah sampai, cuma mereka primitif ya. Kenapa? Karena nggak lanjut dakwah, kesananya nggak lanjut, nggak terfasilitasi. Dan beberapa tempat sama seperti itu. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Bahkan ada kampung yang mukanya muka turunan Arab, ini agamanya non muslim. Ada di beberapa tempat di daerah timur sana ya, Masya Allah. Jadi jangan sungkan untuk bergaul sama mereka, kenali mereka, lihat kebutuhan mereka. Ayo kita kalau bermuamalah di Indonesia sebagai anak bangsa, berpikirlah memberi bukan mengambil. Bagaimana saya bisa mendatangkan manfaat buat mereka? Saya ceritakan di beberapa kali kejadian di Mekah. Saya lihat karakter orang-orang Arab itu, kalau ngelihat orang bergerombol di sebuah tempat, itu keluar makanan minuman. Fadal halal, fadal halal. Nggak boleh ngelihat orang bergerombol mau ke masjid, pulang dari masjid atau ada kegiatan di mana, fadal halal. Saya tanya, ini kan pagi belum jualan sudah ngasih hadiah. Iya, kalau rezeki kan sudah ada yang ngatur katanya. Kalau pahala kita belum tentu kalau kita nggak buat. Wow. Di kita juga sama, Indonesia lihat orang bergerombol keluar, wah, mana-mana dagang, bukan hadiah gitu. Karakter kita beda, bro. Anda baca ya, banyak pertanyaan nih. Ustadz, bagaimana hukumnya jika foto dipajang dalam sosmed? Niatnya apa? Karena foto bukan lukisan ya. Kalau lukisan mutlak haram, kalau foto sebagian ulama mengharamkan, sebagian tergantung niat. Kalau buat dokumentasi ya, dalam tujuan hal yang positif ya, contoh ada foto kerja bakti bersama dijadikan status di RT, di RW, warga lihat ada muamalah di sosmed dengan warga gitu kan, boleh. Tapi kalau buat ria, ya ria dosa kecil, syirik kecil, haram hukumnya, nggak diperbolehkan. Bahkan resikonya kena ain. Banyak hari gini orang kena penyakit minuman supermarket yang disalahin. Ini anak kecil stadium 4 loh kena kanker. Kayaknya memang makanan ain ya, akhi. Dokter juga tahu stadium tuh nggak bisa cepat prosesnya. Kok ini bisa naik cepat? Dalam 1 bulan udah 3 bulan itu udah 4. Ternyata ain. Hati-hati ain. Tapi kita sakit dadakan nggak ada sebab, baru cuaca mendung doang, hujan belum, udah batuk pilek, ain. Hati-hati. Banyak yang kayak begitu. Dari mana dalilnya hujan bikin sakit? Dari mana? Nggak ada. Wa nunazzilu minas sama'i ma'an litahhirakum bi, kata Allah. Di Quran kan dibilang, kuturunkan air dari langit itu untuk mensucikan kalian. Barakatu minas sama'. Sampai Nabi ajarkan kita doa ketemu hujan, bukan ketemu matahari. Betul? Ada doa ketemu panas? Gak ada. Doa hujan Allahumma shayban nafian. Nah, kita mesti ada ilmunya dalam masalah itu ya. Ustadz, alhamdulillah saya kerja di non muslim, tapi tidak disatukan kerjaan sama agama. Alhamdulillah. Dan sedangkan bos ana diperkenankan waktunya ibadah, dipersilakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ini yang saya bilang tadi, Nabi menyampaikan sebaik-baik orang yang hijrah, orang yang tadinya baik di agamanya kemudian dia hijrah gitulah. Bolehkah ana mendoakan kebaikan buat mereka non muslim? Doakan semoga diberikan hidayah ya, jangan doain yang lain. Karena salam kita sama orang kafir, salamun ala manittaba'al huda.
Semoga Allah berikan hidayah. Jangan mentang-mentang dia baik biar berkah ya, biar panjang umur, Allah kasih rahmat. Ya nggak begitu. Ya semoga Allah kasih hidayah Pak. Ya Allah makasih banyak Pak, Bapak baik, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik buat Bapak dalam bentuk hidayah insyaallah. Ya. Anda berteman dengan teman yang kurang dengan ibadahnya, tapi saya selalu mencontohkan kalau kita sering safar, saya selalu mampir ke masjid kalau pas waktu sholat, dan bagaimana cara saya menasihati biar dia ngerti Ustadz. Ya ente safar bersama teman tiap sholat ke masjid, ente salah, karena safar tuh kosor. Ya enggak tiap ajan ke masjid, karena lagi safar tuh kosor. Ajarin teman ya untuk melakukan kewajiban dalam safar. Ketika azan berkumandang zuhur, sholat zuhur bersama imam, kemudian qomat tambah 2 rakaat asar, maghrib begitu juga tambah 2 rakaat isya gitu ya. Ajarkan. Atau antum sudah wudhu pakai sepatu boot bawa motor touring, ketika masuk waktu sholat antum wudhu basuh aja atas sepatunya. Teman nanya kok begitu bro, namanya masul khuf, Nabi ajarkan gini-gini, boleh. Kemudian dalam safar itu kita berlemah lembut, naik takbir turun tasbih, jangan sungkan untuk berbagi ketika safar, didik mereka. Nabi itu didik sahabat dalam safar. Nabi sahabat mengatakan kunna fi safarin ma'an nabi, jalasna ma'an nabi, kuntu rodifa. Mereka merasakan nikmat safar bersama Nabi, duduk bersama Nabi, dibonceng Nabi, ada ilmunya semua ya, karena safar itu bagian dari azab. Ya, orang kalau yang nggak biasa safar emosian ya, dengan kita yang sudah terbiasa ya kita bawa asik aja kalau safar, karena safar itu bagian dari azab, akan banyak kesulitan di sana. Tolong menolonglah kita, itu dakwah. Orang kalau lagi safar hatinya melo, gampang didakwahin ya, makanya kita kalau lagi umroh, lagi haji, itu ajang dakwah yang tepat banget ya, orang gampang pulang umroh pulang haji dibaik nanti insyaallah ya. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya bagaimana hukum mengambil foto video dokumentasi komunitas Jumat Berkah untuk laporan? Ya tadi kalau dokumentasi boleh-boleh aja, tapi jangan melecehkan orang sampai yang miskin dibantu suruh foto gitu. Ini orang sakit hati udah miskin dipoto lagi, ngapain ya, antum di samping dia tinggal begini gitu ya. Jangan mas, kalau mau dokumentasi nggak usah kena mukanya lah, orang juga tahu siapa gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, bolehkah membatalkan nazar dalam keadaan emosi dengan puasa 3 hari? Apa doanya atau niatnya? Enggak, kalau memang sudah niat nazar dan belum terjadi ya dia bisa menarik itu kembali. Aneh nanti pengen ini ya bantu masjid kalau rumah laku nazar ya, tapi enggak deh, anak khawatir anak nggak mampu. Astagfirullahaladzim, cukup sudah. Tapi kalau sudah sampai laku rumah wajib, nggak bisa dibatalin. Assalamualaikum Ustadz, zikir wirid yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, apakah itu juga bagian dari ajaran sunnah? Ya coba dilihat apa ya ajaran beliaunya, karena beliau juga manusia, ada betul ada salahnya. Ya, enggak harus Imam Ghazali, semua imam yang kita muliakan di Indonesia tetap kita lihat dalilnya ya, karena nanti juga mereka juga ada yang nggak sampai dalil kepada mereka. Kita beragama dengan dalil ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, ana izin tanya bagaimana cara untuk memperkuat tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan bagaimana membangkitkan mental kita yang down, yang membuat kita jadi kurang fokus dalam melakukan amal soleh. Yang mesti dikritisi pahami rububiyahnya Allah. Antum mesti tahu Tuhan tuh punya job, kita makhluk, ada Khalik sang pencipta. Kemudian juga antum mesti tahu nama-nama Allah. Jangan sampai antum ngaku hamba Allah nggak hafal nama Allah. Udah kelamaan kita sholat ke Tuhan yang kita nggak kenal. Ayo dong, kan ada bukunya, ada handphone kan, tinggal di googling asma Allah, nama-nama Allah yang mulia, Rumaiso atau Maktabah Syamila, Al-Manhaj, yang betul keluar nanti, hafalin, baca tafsirnya itu, tafsir Asma wa Sifat si Abdul Razak, bagus tuh baca. Jangan sampai kita beragama ke Tuhan bertahun-tahun sholat
bertahun-tahun ketemu Ramadan nggak pernah kenal Allah. Gimana sih, nggak malu gitu. Tapi kalau ngomong innalillah, ya lillah dari mana ente? Kita milik Allah. Allah yang mana? Ente nggak kenal Allah. Ente cuma merasa kenal Allah, akhirnya nanti bahaya. Agama bukan perasaan, agama tuh bukti. Yazro yaksud, nanem manen, itu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membayar hutang puasa yang telah lalu sedangkan lupa jumlah puasa? Bayar yang ingat. Bayar yang ingat. Kalau kita nggak ingat, nggak ada hukum. Wallahu alam. Cukup kita mohon ampun sama Allah. Gitu ya. Bayar yang ingat. Kalau kita nggak ingat, kita bertobat. Berarti kita nggak tahu. Wallahu alam. Ya. Atau mungkin mesti tahu dulu waktu nggak puasanya kenapa ya? Ya kalau sakit bayar, safar bayar. Ya, atau mungkin haid bayar gitu ya. Tapi kalau memang ya kan dulu masih jahiliyah, orang sekarang ngomong gitu kan, benar udah gak ada zaman jahiliyah. Dulu kita belum tahu, harusnya emang sengaja aja nggak puasa, itu hukumnya dosa bro. Kalau dosa tuh nggak bisa ditebus. Emang kita Katolik nembus di lemari, ya gak begitu gitu loh. Dosa ditebus di lemari, nggak ada tebusan dosa. Yang ada taubat. Oh tobat doang enteng betul kalau diterima, kalau kagak kan panjang urusannya. Ustadz, saya pernah mendoakan orang kafir lagi dia sakit. Saya mendoakan supaya cepat sembuh karena saya tidak tahu hukumnya. Ya apa-apa, semoga cepat sembuh dan diberikan hidayah oleh Allah. Boleh. Semoga kesembuhan yang mendatangkan kebaikan. Syifa'an la yughadiru saqaman. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan sakitnya ini mendatangkan hidayah. Takziah ke orang kafir gimana Ustaz? Kalau masih ada mayitnya nggak boleh, karena syariat perintahkan kita menjauh dari mayit orang kafir yang sedang diazab oleh Allah. Mereka diazab. Kalau mayitnya udah nggak ada, boleh takziah sambil kita bilang, ya Allah mudah-mudahan dengan wafatnya ayahanda Allah kasih hidayah lah buat antum semua. Boleh pelajaran itu. Ustadz, bagaimana dengan orang yang selalu mendahulukan orang lain dalam hal membantu materi dibandingkan untuk keluarga sendiri? Ya cari sebabnya. Nggak mungkin dia begitu tanpa sebab. Mungkin dia ngelihat ada yang lebih penting untuk dibantu, atau mungkin saudaranya nggak layak dibantu juga, atau keseringan dibantu. Wallahu a'lam. Ya, punya perusahaan lebih mendahulukan membangun rumah untuk ustadz, sementara kakak-kakaknya masih kontrak semua. Apa ini termasuk dalam berbuat baik? Diobrolin. Saudara jangan buka kembang ribut, ya, cikal bakal keributan tuh dikurangin, karena Allah bikin kalian bersaudara tuh nggak main-main. Ya, semoga diberikan yang terbaik insya Allah. Kembang-kembang ributnya dihindarilah. Ya, datang bang, pengen ngomong berdua bang, takut jadi suujon nih bang. Maaf banget, bahkan punya perusahaan ngapain orang yang dibangunin duluan, kita nggak dibangunin. Mungkin dia kasih alasan, aneh kan bangun masjid di perusahaan, masjid biasanya ada kamar marbot, ada kamar ustadz, bukan ngedahuluin, cuma memang begitu. Kalau kalian kan memang walaupun ngontrak kan aneh bantu bulanannya, ya ente butuh apa ente bilang, ya. Kalau masjid kan ngontrak kagak bisa gitu loh. Gue pengen ngontrak nih bikin masjid, nggak bisa. Di mana yang ngontrak masjid, jelasin. Insya Allah mereka terimalah insya Allah, ya. Ini ada beberapa penanya yang bagus, nanti hadiahnya bisa diambil sama panitia, ya. Semoga manfaat insya Allah, ya. Ya Allah, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita, ya. Jangan lelah untuk selalu mendoakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Doakanlah para pemimpinnya, semoga diberikan hidayah. Yang saya lagi kencang banget, saya pengen nih pemerintah bikin PMI urusan darah, PMI yang syariah. Karena kesian perempuan-perempuan kita ini suka transfusi darah yang nggak jelas darah siapa. Yang mudah-mudahan pemerintah bergerak untuk mendirikan itu insya Allah, sehingga istri-istri kita ini kalau lagi butuh darah, jelas darah orang Islam bukan darah orang non Muslim, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.